Halo Sobat Mistis, balik lagi di channel kita Sarasya Anaidi. Kali ini gue masih sama Bang Jiung sama Bang Rian. Kali ini gue akan bahas tentang kodam nih Bang. Nah, kodam gue belum banyak ngerti juga nih Bang, jujur Bang. Kodam itu sepengetahuan gue makhluk atau jin pembantu. Nah itu pembantunya maksudnya membantu apa gitu Bang? Coba dijelasin secara umumnya dulu nih tentang kodam. Mungkin dari Bang Rian dulu. Bang Haji, Boleh. spesialis. Kodam. Ada spesialisnya ya kalau di sini. Oh, Goreng. Ini nerawang. Spesial bego nasi goreng. Udah ganti. telurnya 2 dong. Spesialis ini. Lanjut Bang. Waktu dan tempat. Ya, secara umumnya kodam itu apa? Ya kalau kodam bener kata lo gitu. Kodam pembantu atau pendamping gitu. Jin lah. Untuk suatu energi jin pendamping bagi si manusia itu. Kodam itu bisa juga masuk ke media benda atau dari lahirnya dia lah, dari apa leluhurnya gitu untuk ngejagain si orang tersebut gitu. Ya gunanya buat apa kan tadi lo nanya, ngedampingin apa ya? Ngedampingin dia dari mungkin entah di perjalanan lah kayak gitu, buat kehidupannya lah gitu, beri apa perlindungan lah gitu ya, macam-macam lah perlindungan itu kan, entah dia di jalan entah buat apa gitu. Kalau dari pendapat Bang Rian? Kodam itu yang makhluk ya, yang disugestikan oleh spiritual. Kodam itu sebenarnya yang disuruh untuk menjaga. Itu kan kalau yang diberikan sama spiritual tadi ya. Iya. Kalau dari Bang Jiung dari keturunan, benar nggak? Nah Iya. kita kupas dulu nih satu-satu nih. Maksudnya dari keturunan itu seperti apa Bang Jiung? Ya dari Tuhan itu si leluhurnya itu mempunyai kan, pernah belajar dengan spiritualnya dia gitu. Ya, spirit lah. Pernah mengolah gitu Iya, spiritual gitu. mengolah batin. Kejiwaannya gitu. Ya seketika energinya itu dia ngerti dengan bentukannya, kan dia bisa, namanya spiritual itu apa namanya, kalau kita berinteraksi gitu kan, ya si orang itu leluhurnya dia bilang, nanti lu tolong jaga anak gua, ini cicit gua, turunan gua gitu, untuk kehidupannya gitu. Kehidupannya itu kan banyak bang, cakup kehidupannya kan. Biasanya si leluhurnya itu mendapatkannya itu gimana Bang? Tadi mengolah. Iya, mengolah spiritual kebatinannya, entah ya banyak lah, dengan cara tirokot dia lah kayak gitu, dengan semedi atau puasa dengan apa, tergantung si spiritualnya itu. Spirit sebenarnya ya lebih ke ini ya, lebih ke doa dari leluhur, Mirip gitu ya. ya doa untuk keselamatan gitu. Jadi keselamatan untuk anak cucu cicit gitu, lebih ke situ sih sebenarnya. Berarti Kodam itu makhluk bukan ya Bang sebenarnya? kalau dibilang makhluk bisa, kalau misalnya si leluhurnya ini mengatakan nanti yang ngejaga anak cucu saya berbentuk Iya, A, B gitu misalnya, apapun gitu misalnya ya Apa tuh biasanya? macan gitu, atau berbentuk Monyet ada. monyet ya ada apa aja tergantung dari si pakar spiritual yang leluhurnya. mengkrit itu. Doa sih, doa. Kalau si leluhurnya yang ngejagain sendiri gitu bisa. Bisa. Jadi setelah dia mungkin sudah nggak ada di injak tanah ini, artinya sudah wafat gitu. Nah jadi si leluhurnya itu yang ngejagain keturunannya. Iya. Kan doanya, doa si leluhurnya ini, nanti saya ketika saya punya anak cucu cicit, saya yang bakal menjaga mereka di setiap masa kehidupannya gitu, untuk meraih sesuatu, entah untuk penjagaan aja, untuk mencapai kesuksesan gitu. Tergantung kekuatan doa dari si leluhurnya. Biasanya ini kan setiap daerah itu kan berbeda nih Bang leluhurannya itu. Ini biasanya yang paling banyak menurunkan kodamnya itu di wilayah mana sih Bang? Keilmuan mana? Kalau wilayah ya dari leluhurnya sendiri, kita nggak bisa
menyamaratakan gitu, karena kan ya pada masa dulu kan memang hal-hal itu ya lumrah gitu ya, mempelajari ilmu gitu memang pada masanya bagian gitu. dari budaya gitu. Iya. Kalau masa-masa ya dulu ya orang-orang dulu ya pasti yang Mempunyai itu pasti Iya. berucap untuk menjaga anak cucunya pasti. Dari keilmuan yang dia dapat itu ya orang yang pelajari ya khususnya gitu. harus bisa menjaga anak cucunya. Oh, biasanya kalau si misalkan anaknya itu lahiran gitu kan, nanti dia doain ke cucunya. Tergantung lahirnya di mana, di bidan rumah sakit. Kuntilanak. Nanti lu jagain nih cucu gua gitu. Nanti terus. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau leluhuran gitu ya. Jadi kayak ngemel lah. Nanti di setiap masa, di setiap kelahiran itu saya bakal mendampingi ilmu saya atau harapan keselamatan bakal pasti ada untuk anak cucu saya. Kalau balik ke zaman dulu nih bang, berarti raja-raja juga begitu dong? Oh iya pasti. Raja kan nggak sembarangan dipilih. Enggak, maksudnya si rajanya itu mencetuskan bahwa dia bakal jagain keturunannya. Pasti. Itu deh pasti, kalau orang-orang terdahulu deh pasti ucapnya dia, doanya dia Berpengaruh. iya, semedinya dia dan keilmuannya dia pasti untuk menjaga anak cucunya Anak pasti. cucunya. Biasanya dititipkan makhluk gitu ya tadi ya. Itu Atau Iya, benda juga entah- bisa. Nggak harus entah makhluk. makhluk, entah itu apa. Kan doa di situ, makanya doa itu ya tergantung dari si leluhurnya itu maunya apa, suka dia lah. Nah kalau berupa benda juga ada. Kalau benda ya lebih ke pusaka, angkumannya dia. Ya nanti kamu pegang ini ya bisa, itu kan mengkrit di benda itu. Turun temurun tuh bahasa Temurun. makanya ada. Kalau di zaman dulu kan ada ya kayak, oh ini dari keturunan Ya. buyut gua nih, gitu kan, ini dari keturunan. Berarti itu nggak sembarangan gitu bang ya? Ya, Raja keturunan memang gitu ya. memang udah diniatkan nanti ya untuk anak cucu gua ini, contohnya untuk keselamatan, untuk dia mempunyai harta kekayaan lebih mudah mendapatkannya. Udah nih medianya itu udah Iya. dirapalin atau didoain dulu sama leluhurnya. Sudah diniatkan, dipuasakan ya kan. Kalau puasakan kan media ininya ritualnya intinya sudah itu gitu. Nah kalau itu kan tadi kalau secara leluhuran. Nah kalau yang ibaratnya leluhurannya itu nggak mengolah di spiritual gitu, tapi dia pengen nih punya pendamping tadi, makhluk pendamping atau jin pendamping tadi untuk kesuksesannya dia, itu bisa nggak bang? Caranya gimana dapetinnya? Maksudnya Kalau orang awam gitu tanpa ada keturunan tadi kan, kalau leluhuran kan dititipkan tuh biasanya dijagain gitu. Nah tapi misalkan gua nggak punya keturunan yang seperti itu gitu, gua bisa nggak punya jin pembantu gitu atau ya bisa aja, itu dia dengan cara lo ya harus tirakot gitu. kalau gua datang ke spiritualis gitu, praktisi Ya bisa. Ya bisa, Cuman ya gue bilangin lagi, nggak semua praktisi itu kan bisa ngasih lo itu penjagaan bener ya dalam spiritnya. Kadang ada seorang spiritual, sekarang banyak spiritual sulap ya, kayak gitu kan, yang cuma mainin sugesti lo aja kayak gitu. yang menaikkan kepercayaan Iya. dia itu. Intinya kan lo sendiri yang ngelakonin nanti gitu. Karena kan si yang orang awamnya itu nggak sadar juga apakah Iya. benar atau ada gitu. Cuma Atau nggak dikasih ada. tahu caranya Iya, doang. caranya. Kalau untuk gue isiin macan, ya nggak semudah itu Karena gitu, karena si kan spiritual itu pasti ngasih nilai, nanti bacain kan lo yang lakonin doktrinan, kayak gitu. lebih ke Yang doktrinan. lo kalau- yakin makin ya ngisi lah energinya itu. Jadi kalau Nah kalau misalkan ada penolakan gitu dari si cucunya, misalkan sudah diturunkan nih, tapi ketika cucunya besar itu dia merasa kurang cocok gitu dengan penjagaannya gitu, misalkan ya tadi kurang cocok gitu, misalkan dia jadi mudah emosi atau apa gitu, ada nggak efek ke situ yang ketidakcocokannya itu? Kalau secara itu sih sebenarnya nggak ada ya, karena itu kan doa. Jadi kalau misalnya merasa ini nih dari turunan negatif,
Sebenarnya nggak ada. Itu Pengontrolan dirinya dia aja. iya, dari kejiwaan si orangnya itu, terus sama nyari-nyari referensi orang yang nggak paham gitu, nyari bertanya-tanya, oh ini nih ada leluhur nih, energinya gitu ya. energi seperti ini ya, energi seperti ini misalnya yang ngecek spiritual, ngecek ke lu gitu ya, nggak cocok nih, bentrok ya, karena kan dia kayak sistem magnet, ada kutub utara kutub selatan gitu, pasti bentrok gitu, nggak selaras karena kan doanya beda-beda gitu. Tergantung penggunaannya juga. Iya, penggunaannya. Kalau si misalkan udah dititipkan yang baik, tapi si orangnya itu malah adalah berbuat misalkan kayak mau sesuatu yang jahat, Iya. biasanya digagalkan itu. Ya, dari kalau di Misalkan gue nih di sama leluhur gue dijagain yang baik-baik, tapi ketika gue mau datang ke tempat sesuatu yang memang negatif, misalkan kayak tempat hiburan malam atau apa gitu, itu bisa nggak dia malah mengalihkan gitu? Apakah gue nanti dapat insiden di jalan? Gitu. ya bisa, karena kan itu doa yang dititipkan dia pasti baik-baik, nggak mungkin jelek gitu ya. Tergantung kalau misalnya kayak gitu ya dialihkan, ya begitu bisa. Jadi itu bisa ngaruh juga ke jodoh ya bang. Misalkan dia didatangkan jodoh yang kurang baik buat dia gitu, tiba-tiba di pertengahan jalan dia udah merencanakan sesuatu, entah itu nikah atau apa, tapi leluhurnya punya firasat buruk tentang si calonnya itu, mungkin digagalkan gitu jodohnya. Oh ini gini sih sebenarnya, yang namanya hodam itu kan doa yang dititipkan untuk sesuatu yang baik. Poin itu tetap balik lagi ke si orangnya itu, gitu. Yang mengendalikan ya orang itu, orang tersebut gitu, niatnya harus punya keinginan gitu, keinginannya menentukan jalannya dia. Gitu. Oh jadi ini hanya mendampingi aja. Iya, gitu. dia cumannya doa nih agar menjaga keselamatan, kemudahan hidup. Berarti hodam itu sebenarnya nggak ada yang berbentuk buruk ya, biasanya kan ada yang orang nih, ada yang ngebaca nih, bisa ngebaca yang tadi Bang Rian bilang, oh nggak cocok nih, negatif nih, Negatif kan dalam, mungkin yang ngebaca itu mungkin punya niat sesuatu yang jelek kali pada orang itu, jadi si kodamnya itu menimbulkan efek negatif. ya, Benturan sih. benturan energi, benturan energinya itu jadi memvisualisasikan ke si spiritualnya ini, kayak orang yang kedukun, orang yang bisa lah gitu. Oh ada bentuk ini, padahal itu nggak ada. Ya misalkan orang-orang yang taruhlah yang dia punya mata batin halus gitu kan, bisa ngelihat, wah lu diikutin macan nih gini, tapi kan nggak tahu tuh fungsinya macan itu apa. Iya, cuma Gitu ya. sebenarnya kalau udah berbentuk-bentuk itu ya pengetahuan dari spiritualnya ini gitu, yang mempelajari. Jadi hayal sisi spiritual ini, orang yang membaca ini, Gambaran dari dianya. iya, Terbentuklah itu. iya gitu. Ya bisa Sebenarnya jadi gini nih, gua ngelihat lu, Wan, lu punya bentuk kodam lu macan, bisa aja si Rian ngelihat lu nggak macan, monyet gitu ya. kayak gitu, monyet kerasakti gitu, sampai Jupatka ya. Babi dong. Itu lucu kali ya kalau ada yang dampingin itu babi gitu ya. Ada tapi tuh bang. Tapi lu Dan lebih manfaat ini sih Doraemon gitu. Ada apa Iya. aja bisa dikabulin gitu. Jadi ya, banyak kan yang menawarkan jasa-jasa kayak gitu sebenarnya itu cuman bentuk penggiringan sugesti ya, sugesti si orang yang datang itu, kamu saya berikan ini, wah udah dapet, termakan di sugestinya dia ya jadi ada gitu, jadi Jadi ada. terbentuk energi. Iya, Energi. Gitu dari apa yang dia percayai gitu. Iya. Jadi energi gitu ya. Jadi belum tentu. Nah, ketika yang si pasiennya ini datang terus ketemu temennya yang bisa melihat, ya belum tentu apa yang dilihatnya sama yang disugestikan si spiritual ini sama. Gitu. Tergantung si orangnya tadi gitu. Iya, nah, itu kan kuat menjadi sosok itu karena pemahaman dari si pasiennya ini, si orang yang mengisi ilmu ini jadi
wah gue sebelah gue ada macan ya, orang ketika melihat itu pasti ada macan terkrit. Sebenarnya ada ruginya nggak sih gitu bang untuk melihara kodam gitu? Kalau untung rugi ya Lebih banyak untung malah, hampir semuanya kalau untung orang malah. bisa menggunakan gitu ya. Jadi kan bawaannya kan sugestinya dia bagus ya kan, terus merasa didoakan gitu. Kalau saya sih menyebutnya itu didoakan ya, kalau bisa membawa itu pasti bagus. Jadi banyak yang positif di dia gitu. Positif, tergantung manusianya. Tergantung manusia, Iya. pengontrolan diri, pikiran dia. Jadi jangan sedikit-sedikit nyalain, wah kodam ini panas nih, atau leluhurnya nih nggak baik nih, nggak seperti itu konsepnya. Jadi dari manusia yang membawanya gitu kejiwaan. Berarti kita pun sendiri bisa menurunkan kodam ke anak-anak kita Bisa. dengan cara doa tadi gitu ya. Bukan berbentuk makhluk tapi ya Bukan. doa yang kita titipkan terus nempel terus di dia gitu. Misalkan Gue mau Mencari Iya. memberi keselamatan lah. nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah sampai ke luar kan terlalu luas. Doa orang tua deh, ibu deh, semoga kamu dimudahkan, terselamatkan. Itu kan udah bentuk konkret dari orang tua ibu gitu, untuk jadi selalu dilindungi, diberi kasih sayang, seperti itu. berarti nggak sembarangan itu fungsi orang tua. Iya, jadi ya lebih ke situ sih, lebih ke doa. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan, wah punya kodam ini bisa ini. Semoga kodam ini nih bentuknya macan. Ini nih kodam ini bentuknya apalah. Yang terlalu ini juga apa? Terlalu gimana ya? Percaya Iya, dengan terlalu hal percaya kayak gitu. dengan hal kayak gitu. Walaupun memang dari leluhur itu ada cerita kayak gitu. Cuma kan di zaman sekarang tahu sendiri. Apa-apa emang dasarnya uang gitu ya. Iya. Semua butuh uang gitu. Banyak yang inilah apa memanfaatkan gitu. Dari ketidaktahuan orang lain. Iya. Iya, karena cuman berdasarkan ilmu baca doang, tanpa ilmu ya praktek gitu. Jadi cuma Yang tadi gue bilang banyak spiritual sekarang itu pesulap. Dia banyak bukan asli spirit. Iya, Benar-benar. menjalani lakon Iya, hidup makanya itu. bukan benar. Dia tuh Trik gitu ya. trik semua kebanyakan. Ya sulap lagi gitu. Kebanyakan pesulap lah. Sulap, sugesti. Jadi si pasiennya pun percaya aja gitu Iya. ya. Nah percayanya itu membangkitkan yang tadi itu Pede, kepercayaan iya. diri. Jadi untuk sobat mistis tadi ya kalau mau nanya tentang kodam bisa nanti kita arahkan juga tentang penggunaannya atau Iya. Pemanfaatan dari pemanfaatan. doa yang udah ada gitu dari digunakan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena menarik juga nih masalah kodam. Jadi dan jangan lupa juga untuk sobat mistis untuk like, komen, subscribe dan share video ini ke teman kalian. Kalian juga bisa kirim cerita horor di kita, bisa di DM kita di Instagram atau di email. Pokoknya nanti kita bacain, kita kupas tuntas gitu ya. Iya. Dan yang pasti jangan lupa juga tonton terus.